Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah sejarah ya teman-teman. Bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Oke, kita langsung ke ceritanya. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya, mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun kabar buruknya, Jepang memiliki cara tersendiri untuk menjajah bangsa kita. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal, padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangannya. Berikut ini jumlah bukti kekejaman para penjajahan Jepang terhadap rakyat Indonesia. 1. Membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemborkan di awal kedatangan, sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama Jepang setelah menduduki Banten, makanan, obat-obatan, dan pakaian di berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit tak ada obat yang diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seadanya. Yang kedua, Romusha atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusha. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusha direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusha. Saat panggilan datang, keluarga mereka harus merelakan mereka pergi karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusha, mereka akan diberi makan, pakaian, seragam, berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, pentungan, logam, dan berbagai senjata siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusha yang melawan, berusaha melarikan diri atau mencuri waktu istirahat. Yang ketiga, membangun penjara-penjara yang tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satunya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintahan Belanda untuk kantor kereta api, namun saat Jepang menguasai Indonesia, itu dihilang fungsikan menjadi penjara. Terdapat 2 macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak tinggi 50 cm. Pada tahanan harus jongkok di dalamnya seakan tak cukup kejam. Bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Pria tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. Yang keempat, menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup untuk menyiksa para penjajah. Jepang juga terkenal
sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap para penjara, napi penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan untuk menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi tahanan juga sering mendapatkan siksaan dari Kempitai, polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang, mulai dari cambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan pentungan logam, dan lain sebagainya. Yang kelima, diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia Kedua. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus dan bakteri terhadap manusia, misalnya dengan menyuntikkan bakteri syfilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok yang sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran Unit 731. Dilansir Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa, Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 sampai 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa, Surabaya, dan Kalimantan. Diduga Unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. Yang keenam, tragedi mandor berdarah, pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada 28 Juni 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak-muncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk berpura-pura kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun tokoh di dalamnya diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya diciduk dengan mata tertutup dan tangan terikat. Mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri atas generasi unggulan Kalimantan Barat. 7. Menjadikan para perempuan sebagai budak seks atau Jugun Lanfu. Terakhir yang sering terlupakan adalah Jepang menciptakan Jugun Lanfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacur paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tak terkecuali Indonesia. Perempuan-perempuan ini dijemput paksa dari keluarganya dan ditempatkan dalam sebuah rumah yang disebut sebagai rumah bordil. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindak pemerkosaan di setiap wilayah yang didiami oleh tentara Jepang di dalamnya. Tak hanya perempuan Indonesia, mereka juga menahan perempuan keturunan Tiongkok, Belanda, Prancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka, bahkan mereka juga tak ragu memukul, menampar, dan bahkan menikamnya. Hingga mati ketika perempuan itu melawan suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril, juga sering dilakukan agar para Jugun Lanfu tidak hamil. Tak terbayangkan betapa buruknya perlakuan tentara Jepang terhadap Lanfu hingga mayoritas dari mereka mengalami kerusakan rahim. Pemerintah Jepang disebut-sebut telah meminta maaf atas kejadian dalam Perang Dunia II, namun hal itu tidak sebanding dengan luka fisik dan mental yang dibawa
para penyintas Lao Fu seumur hidupnya. Oke teman-teman, itu adalah kekejaman para penjajahan Jepang terhadap negeri tercinta kita Indonesia. Kita sebagai penerus generasi bangsa, kita harus menghormati jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia ini teman-teman. Oleh karena itu kita jangan dibodoh-bodohi oleh sesuatu yang membuat tanah air kita akan terebut kembali. Oke, salam dari saya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Saya Teguh Prabowo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.